Termasuk bagian dari tugas kita selaku ayah, selaku pemimpin di keluarga adalah menjaga diri kita sendiri, juga menjaga anak dan istri-istri kita dari siksa api neraka. Sebuah tugas yang sangat berat, dan tentu saja tugas kita bukan hanya sekedar mencari nafkah maupun yang lainnya, tetapi ini adalah tugas yang sangat utama, sangat penting, dan tugas yang paling berat kemungkinan, karena harus menjaga diri kita, juga menjaga amanah yang telah diserahkan oleh Allah kepada kita berupa istri dan anak-anak kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang mengaku dirinya beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari siksa api neraka. Menjelaskan ayat ini Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitabnya Taisiril Karimir Rahman. Beliau mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum naro ayyu wiqayatul ahli wa auladi. Menjaga diri dan keluarga yaitu menjaga istri dan menjaga anak-anak. Bagaimana caranya? Beliau menjelaskan bita'tibihim wa ta'limihim wa ijbarihim ala amrillah. Menjaga diri dan menjaga keluarga, istri dan anak dari siksa api neraka, kata beliau itu ada 3 caranya. Yang pertama, bita'tibihim, dengan mengajari istri, mengajari anak tentang adab, tata krama, unggah-ungguh, sopan santun. Bita'tibihim. Ini adalah tugas yang sangat berat bagi kita para ayah, kita pemimpin, kita imam di keluarga kita masing-masing, mengajari anak-anak kita tentang adab, tata krama, unggah-ungguh. Sebuah tugas yang sangat berat. Mengajari istri kita bagaimana harus berpakaian ketika di luar rumah, juga ketika di dalam rumah. Mengajari bagaimana anak-anak kita adab, misal ketika makan. Mengajari anak kita unggah-ungguh ketika di masjid. Mengajari anak-anak kita tentang bagaimana unggah-ungguh adab ketika di rumah, ketika di masyarakat. Mengajari anak-anak kita tentang unggah-ungguh tata krama adab kepada guru-guru mereka dan juga kepada orang tua. Pelajaran adab adalah pelajaran yang sangat luas, tetapi itu adalah pelajaran yang lebih diutamakan dari mempelajari ilmu agama. Pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Demikian kesimpulan para ulama. Karena orang yang memiliki ilmu tetapi tidak memiliki adab, ilmunya akan membawanya pada kesesatan. Inilah sebuah tugas yang sangat berat di pundak kita para ayah maupun para calon ayah. Maka hendaknya kita mari mempelajari adab, mempelajari tata krama, unggah-ungguh, sehingga kelak kita bisa mengajari istri kita dan anak-anak kita tentang adab, unggah-ungguh, tata krama, dan sopan santun. Tugas selanjutnya kita para ayah, kalau kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, berdasarkan Quran surat At-Tahrim tadi, selain mengajari tentang istri dan anak-anak kita tentang adab, adalah taklimihim, mengajari mereka tentang ilmu, dan ilmu di sini adalah ilmu agama. Sebuah tugas yang tidak ringan, karena kita dituntut untuk memiliki ilmu dan kita dituntut untuk mengajari istri kita tentang ilmu agama, mengajari anak-anak kita tentang ilmu agama. Karena sesungguhnya kewajiban mendidik anak, mengajari anak tentang ilmu agama ini kembali kepada diri kita sebagai para ayah, kita yang hadir Jumatan di sini. Mengajari mereka tentang ilmu agama itu adalah tugas kita.
Lalu ketika kemudian kita merasa bahwa kita orang yang masih belum memiliki kecukupan ilmu, belum mampu ada materi untuk yang bisa kita sampaikan, kita ajarkan, kita komunikasikan kepada istri maupun anak-anak kita, maka mari biasakan diri kita untuk mengajak istri, mengajak anak kita untuk mari, ayo kita belajar agama bersama-sama. Saya sebenarnya punya kewajiban untuk menyampaikan kepadamu, wahai istriku, juga kepada kalian, wahai anak-anakku, tentang ilmu agama. Tetapi karena aku, abikmu ini tidak mampu, tidak memiliki kapasitas ilmu agama, ayo mari kita ngaji bareng, kita belajar bersama. Ayo, semoga kita bisa masuk ke surga nanti bersama-sama. Kita kembali lagi di surga bersama-sama, kita berkumpul lagi di surga. Tugas yang sangat berat, mengajari anak-anak kita adab, mengajari istri kita tentang adab, kemudian juga mengajari istri dan anak-anak kita tentang ilmu agama. Kemudian tugas ketiga, berdasarkan Quran surat At-Tahrim, tugas para ayah maupun calon ayah adalah, kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, wa ijbarihim ala amrillah. Tugas ketiga seorang ayah adalah memaksa mereka, memaksa istri-istri kita, memaksa anak-anak kita, ya, memaksa mereka untuk melakukan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas yang tidak mudah, memaksa, tetapi akan jadi mudah jika proses yang pertama, takdib, mengajari adab, mengajari ilmu agama ini sukses atau dijalankan, maka tugas ketiga menjadi lebih ringan. Bahkan mungkin tidak perlu lagi ada paksaan. Wa ijbarihim ala amrillah. Itulah mengapa Imam Ibnul Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni, beliau mengatakan bahwa ketika beliau menjelaskan tentang hukum-hukum cerai, hukum-hukum cerai, ketika masuk poin keempat, hukum cerai yang keempat adalah mandub, disukai untuk menceraikan istri. Menceraikan istri itu menjadi sunnah, menjadi berpahala jika istri itu melakukan 3 hal. Yang pertama, istri meremehkan perintah-perintah Allah, meremehkan larangan-larangan Allah. Menceraikan istri yang meremehkan perintah Allah, meremehkan larangan-larangan Allah, kata Imam Ibnu Qudamah, mandub, sunnah, berpahala. Atau jika istri itu ketika dia meremehkan, kemudian dia dipaksa oleh suaminya untuk menjalankan perintah Allah, dia dipaksa oleh suaminya untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah, tetapi istri menolak paksaan suami, maka dalam hal ini suami ketika menceraikan istri yang seperti ini menjadi mandub, sunnah, disukai, berpahala. Atau kondisi ketiga, cerai dengan istri adalah menjadi mandub, disukai, berpahala jika istri sudah tidak bisa lagi menjaga kesucian dirinya, menjaga kehormatannya sendiri. Ketika dia sudah melakukan 3 ini atau salah satu darinya, maka jika sudah tidak bisa dinasihati lagi, maka menceraikannya menjadi mandub, sunnah atau berpahala. Inilah 3 tugas kita para ayah, para imam maupun para calon ayah yang kelak kita akan mengemban tugas yang sangat-sangat berat. Kita diberi amanah istri, kita diberi amanah anak-anak supaya mereka dan kita sendiri tidak masuk ke dalam neraka. Tugasnya adalah 1, mengajari mereka adab, 2, mengajari mereka tentang ilmu agama, kemudian yang ketiga, memaksa mereka untuk menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita bangun kembali komunikasi dengan istri-istri kita. Kita bangun kembali, rekatkan kembali keharmonisan rumah tangga kita, sehingga proses
pertama dan proses kedua, takdib, mengajari adab, kemudian mengajari ilmu agama bisa menjadi berjalan lancar, sehingga semoga kita tidak perlu lagi untuk menjalankan tugas ketiga sampai harus ada paksaan-paksaan. Karena jika komunikasi dan keharmonisan antara suami dengan istri, antara suami dengan anak-anak, antara ayah dengan anak-anak ini komunikasi lancar, hubungan mereka rekat, akur, harmonis, maka insya Allah akan terwujud sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dengan bisa menjalankan tugas kita sebagai ayah, mengajari mereka adab, mengajari mereka ilmu agama. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.